Yang wajib dalam wudhu sudah kita ketahui ada 6. Niat, membasuh wajah sekali, membasuh kedua tangan sampai siku sekali, mengusap rambut, kemudian membasuh kaki sekali, urut tertib 6. Selebihnya yang selama ini kita lakukan adalah sunnah. Di antaranya kesunnahan dalam berwudu, yang artinya sunnah ini kalau tertinggal tidak merusak wudu. Kalau kita laksanakan mendapatkan pahala. Kesunahan wudu yang pertama adalah membasuh telapak tangan 3 kali sebelum memulai wudu. Telapak tangan dibersihkan dulu. Hikmahnya banyak, diantaranya barangkali ada bakteri, ada kotoran-kotoran, sebelum diusapkan di wajah sudah dibersihkan dulu tangan tersebut. Jadi membasuh tangan terlebih dahulu, kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu berkumur. Bayangkan kalau tangannya masih kotor, kemudian ngambil air berkumur, kotorannya masuk ke mulut, baru berkumur. Setelah tangan disucikan, dibersihkan, istinsyak, yaitu memasukkan air ke hidung, kemudian dikeluarkan lagi, disedot, kemudian dikeluarkan, istinsyak. Adapun caranya antara kumur dengan istinsyak, bisa saja kumur sendiri, kumur 3 kali, kemudian istinsyak. Istinsyak berarti bisa saja kita ambil air langsung dimasukkan, disedot, air taruh sini, disedot, dikeluarkan. Sunnah di atas sunnah adalah 3 kali antara kumur dengan istinsyak dijadikan satu, sambil tangan itu mengambil untuk mulut sekaligus menyedot untuk di hidung, kemudian dikeluarkan. Itu sunnah. Tapi kalau Anda susah, ya sudah, berkumur dulu 3 kali baru istinsyak, disedot. Bisa saja kalau di keran kita, dan itu membersihkan juga hidung, dan sunnah. Kemudian menyela-nyela jemari untuk menyampaikan air ke kulit dagu bagi laki-laki. Bagi yang berjenggot, kemudian jenggotnya tebal, laki-laki, berjenggot tebal laki-laki, tidak memenuhi 3 syarat, wajib memasukkan air ke sampai kulit. Kalau ya gini, yang nggak berjenggot wajib sampai kulit, atau berjenggot tebal tapi perempuan wajib sampai kulit. Berjenggot tebal laki-laki, ini yang berjenggot tebal, maka tidak wajib memasukkan air sampai kulit dalam jenggot, tapi sunnah menyala-nyalakan jemari sampai ke kulit yang ada di dalam jenggot. Baik, saat membasuh wajah tentunya. Kemudian sunnahan yang lain, mengusap kedua telinga. Mengusap kedua telinga ini secara khusus, sebab telinga itu bisa diusap sampai 12 kali sunnah. Bagi yang mengatakan telinga bukan bagian wajah, tapi ada yang mengatakan telinga adalah bagian wajah, yang mengatakan telinga bukan bagian, enggak, pertama ada, ini adalah ya sebetulnya kita sudah melakukannya, hanya agar kita sadar ternyata ada kesunahan di balik yang kita lakukan itu, biarpun kita tidak mengerti itu sunnah. Yang mengatakan telinga bagian dari wajah, sebagian ulama mengatakan telinga bagian dari wajah, karena telinga bagian dari wajah, maka saat membasuh wajah telinga harus dibasuh, berarti dapat 2, dapat 3 kali basuhan kan, membasuh wajah ikut, basuh wajah ikut. 3 kali. Kemudian setelah itu, bagi yang mengatakan telinga adalah bukan dari bagian wajah tapi bagian daripada kepala, bukan bagian dari kepala, berarti di saat kita dianjurkan mengusap kepala, telinga dapat 3 lagi. Di saat kita kesunahan kepala kan wajibnya hanya rambut, 1 rambut saja sudah cukup, tapi kalau seandainya
kita mengusap kepengen dapat kesunahan, tidak pakai imamah, 10 maka telinga ini dapat 3 lagi. 3 tambah 3 berapa? 6. Kemudian 3 kali sunnah ini ngambil air khusus untuk 3. Yang selama kita lakukan sudah 9. Tinggal nanti ngambil air lagi 1, 2, 3. Ini kesemua untuk pemanahan. Jadi sunnah yang mengusap biasanya seni aja untuk dalam bercerita seorang ustadz, kebanyakan waktu tambahan. Yang paling penting adalah tadi sunnah dengan memasukkan ujung jemari, kemasukkan ke dalam lubang telinga, ibu jari bagian belakang, bagian luar diputar. Nah, gitu. Jadi itu cara untuk telinga. Kemudian sunnahan yang lain lagi adalah mengusap seluruh kepala. Mengusap seluruh kepala adalah sunnah. Madhab Malik harus wajib. Madhab kita rambut. Madhab Hanafi ada Hanafi sepertiga atau seubun-ubun. Maka kita agar keluar dari khilaf ikut. Caranya adalah ini sudah basah, diputar 1, 2, 3 rambut, dan kemudian nanti tidak tahu kami sebutkan tidak di sini. Bagi yang pakai penutup kepala, pakai imamah, disunahkan mengusap atas imamah. Jadi mengusap di atas imamah itu sunnah dengan syarat 1, setelah mengusap bagian wajib, bagian rambut sudah ada diusap. Setelah itu penyempurnanya adalah di atas imamahnya, dengan catatan sudah membasuh yang wajib 1. Yang kedua, tidak tahu ini sudah kami sebutkan atau tidak. Kalau tidak ada tinggal nambahkan. Yang kedua adalah imamahnya imamah yang halal, bukan hasil curi. Nyuri ngapain pakai imamahnya, lepas saja, bukan hasil ghasab. Yang kedua, imamahnya tidak najis. Kalau imamahnya terkena najis, kita sentuh, tangan kita jadi najis. Berarti imamah normal semacam ini sunnah. Cuman ini hampir sunnah yang tidak dilakukan. Kenapa? Hampir jarang orang berwudu masih pakai imamah. Coba nanti dikiaskan dengan ini, semua yang menutup kepala bukan imamah pakai kopiah. Cuman kopiah yang tentunya yang jika air tidak merusaknya. Ada sebagai jenis kopiah yang air kalau bersentuhan dengan kopiah tersebut rusak, ya kacau nanti. Yang jelas maksudnya, bagi yang ingin menyempurnakan wudhunya di saat mengusap kepala dengan mengusap seluruh kepala, maka kalau kepalanya berbungkus, maka bungkus yang diusap. Apakah itu imamah atau kopiah? Termasuk wanita yang pakai kerudung seperti itu, di atasnya disunahkan seperti itu. Tentunya itu tadi tidak merusak, tidak ada najisnya, dan imamahnya adalah imamah yang halal, bukan hasil curian atau menggosok. Membasuh 3 kali setiap anggota wudu. Membasuh 3 kali itu sunnah, wajibnya 1. Mendahulukan yang kanan dari kiri, dari kaki dan tangan. Kanan dulu, baru kiri. Jangan kiri dulu. Tayamun, berkesinambungan antara anggota wudu dengan anggota berikutnya. Jadi dianjurkan bersegera berpindah ke anggota berikutnya. Ini sunnah, tidak wajib. Tapi dalam madhab Malik wajib. Jadi dalam madhab Maliki itu kalau anda membasuh wajah, habis wajah itu harus langsung ke tangan. Kalau madhab Syafi'i nggak wajib. Anda boleh membasuh muka anda di Surabaya, naik pesawat dilanjutkan nanti tangannya di Jakarta, boleh. Habis tangan di Jakarta nanti ngusap kepalanya di Sumatera, naik pesawat lagi, boleh. Tapi sunnahnya adalah bergegas disambung. Tapi dalam madhab Malik wajib itu. Madhab Syafi'i sunnahnya maka mualah itu, bergegas pindah ke anggota selanjutnya. Ke-13 melebihkan dari basuhan dari batas anggota wudhu. Jadi jangan pelit-pelit amat. Batasnya siku. Ya jangan pas siku Allah, siku pelit. Nah, tambah sedikit lah.
lebih dari siku. Mata kaki jangan pas mata kaki tok, pelit sampai diukur set masa kaki, enggak lah, jangan pelit, di atas mata kaki melebihi ur. Nantilah yang akan dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan ada tanda menyala di wajah dan tangan serta kakinya. Itu adalah hurran muhajjalina, itu wajahnya cerah, kemudian ada cerah di kangen min atharil wudu, dari bekas air wudu. Kemudian hemat dalam menggunakan air, biarpun kita di lautan nggak boleh boros air. Jadi dilarang boros air itu bukan masalah ekonomi saja, masalah kesunahan. Secukupnya. Makanya orang kena was-was ini kelihatannya pengen ibadah baik, sudah nggak khusyuk, ngabisin air, demam lagi karena terendam di dalam air, kena was-was. Menghadap ke kiblat sebisa mungkin. Sunnah ini semua. Kalau Anda ngadap ke timur pun boleh kok. Menghindari berbicara sambil ngomong juga sah wudunya, cuman sunnahnya jangan berbicara. Setelah itu baca doa wudu, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa maj'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu doa wudu.